wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 2007100047. Di mana saya di sini akan membuat sebuah video mengenai tutorial untuk mencari uji normalitas dan uji non parametrik menggunakan SPSS. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Statistika Matematika, yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Tanpa memperpanjang kata-kata perkenalan, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini sudah ada layar depan dari aplikasi SPSS. Nah, di sini ada name. Nah, kita ketik di bagian name ini, yaitu hasil. Kemudian enter. Nah, yang kedua kita ketikkan kelas, kemudian enter. Nah, langkah selanjutnya, nah pada bagian desimal kita buat 0. Nah, di sini ada label. Nah, pada bagian label pula kita ketikkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa, kemudian enter. Nah, pada bagian label pada kelas kita tuliskan kelas. Nah, sudah. Langkah selanjutnya yaitu pada bagian value. Nah, pada bagian value ini kita ganti pada bagian kolom kelas, pada bagian yang kedua ini. Nah, di sini pada bagian value kita ketik 1. Nah, pada bagian labelnya ini kita ketik post-test kelas eksperimen. Post-test kelas eksperimen. Kemudian kita add. Nah, yang kedua kita ketikkan pada bagian value 2 dan labelnya itu post-test kelas kontrol. Kemudian kita add. Setelah itu kita oke kan. Nah, setelah kita menyelesaikan pada bagian variable view, selanjutnya kita masuk ke dalam data view. Nah, di sini sudah ada hasil dan ada kelas, di mana di bagian hasil ini kita masukkan semua nilai dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita masukkan. Nah, di sini saya sudah menuliskan di Excel data saya. Kita tinggal copy. Kita masukkan pada bagian hasil. Kemudian nilai post-test kelas eksperimen. Nilai post-test pada kelas eksperimen. Nah, setelah itu pada bagian kelas kita masukkan kode yang tadi, di mana kode 1 untuk kelas eksperimen dan kode 2 untuk kelas kontrol. Kita copy. Nah, di sini teman-teman
harus memastikan semua data yang teman-teman punyai dimasukkan atau terinput. Kemudian setelah kita berhasil menginput data di bagian variable view dan data view, kemudian kita tekan analyze. Nah, karena kita pertama kali mencari nilai normalitas, maka kita pilih yang descriptive statistic. Kemudian kita pilih yang explore. Nah, di sini ada hasil belajar siswa dan kelas, di mana hasil belajar siswa kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian bagian kelas kita masukkan ke dalam kolom faktor list. Nah, jika sudah selesai, maka kita pilih yang plots. Kemudian kawan-kawan centang yang normality plots. Kemudian continue. Kemudian kita oke kan. Nah, kita masuk pada bagian output data. Nah, di sini sudah ada case processing summary dan descriptives. Nah, di sini juga sudah ada test of normality, di mana nilai signifikasinya itu pada bagian kelas eksperimen yaitu 0,38 dan bagian kelas kontrolnya itu 0,003. Di sini saya akan membacakan interpretasi uji normalitas, di mana yang pertama yaitu jika nilai signifikannya itu besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, kesimpulan di sini yang kita dapat yaitu data berdistribusi tidak normal. Kenapa? Karena nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,05. Nah, setelah kita mendapatkan uji normalitasnya, maka selanjutnya kita mencari uji non parametriknya. Nah, untuk mencari uji non parametrik yaitu langkah yang pertama kita tekan analyze, kemudian kita pilih yang non parametric test, kita pilih yang legacy dialogues, kemudian pilih yang two independent samples. Di sini juga sudah ada hasil belajar siswa dan kelas. Nah, hasil belajar siswa kita masukkan ke dalam kolom test variable list. Kemudian yang kelas kita masukkan ke dalam grup variable. Nah, selanjutnya di sini ada define groups. Kemudian kita klik define groupnya. Nah, pada bagian grup 1 yaitu kelas eksperimen kita ketik 1, dan pada bagian grup 2 yaitu kelas kontrol kita ketik 2. Kemudian continue. Nah, di sini teman-teman harus memastikan kita mencentang yang bagian main with new. Kemudian oke. Nah, di sini sudah keluar hasil output datanya, di mana di sini terdapat dua bagian. Yang pertama ada ranks, yang kedua ada test statistik. Nah, pada bagian main with new di sini hasil belajar siswa ada 43,000. Nah, di sini asymsicnya itu yaitu 0,000. Nah, di sini terdapat interpretasi uji dari main with new, di mana yang pertama yaitu jika nilai asymsicnya kurang dari 0,005, maka hipotesis diterima. Kemudian, jika nilai asymsic besar dari 0,005, maka hipotesis ditolak. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Kenapa? Karena nilai asymsicnya itu kurang dari 0,005, di mana hasil
asymmetric yang kita dapatkan yaitu 0,000. Nah, itu lebih kecil daripada 0,005. Itu makanya kenapa HA kita diterima. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi diri saya sendiri. Terima kasih sudah menonton videonya.